Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misbahul Munir, channel dari Misbahul Munir. Ini penampakan kopi yang untuk saat ini. Jadi nanti ada keterangan-keterangan mulai dari pertama saya merawat kebun hingga saat ini bulan 2 akhir mendekati masuk di bulan bulan 3. Jadi penampakan kebun di saat ini seperti ini. Yang tadinya Anda bisa lihat nanti foto-foto setelah ini, kan nanti ada foto-foto dokumentasinya kelihatan di bulan berapa dan di tanggal berapa, nanti di situ kelihatan semua. Jadi ketika kita mengalami mendapatkan kebun yang sangat lumayan ekstrim, kita harus benar-benar bersabar. Kita harus benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi, maaf tadi ada kendala dikit. Jadi nanti kita akan membahas tentang perkembangan kebun yang sekarang dan di bulan-bulan 8 ya. Di bulan sekarang sama di bulan 8 nanti dokumentasinya akan saya beritahu di selanjut video ini. Ini penampakan yang sekarang ya. Yang ini yang tadinya acak-acakan, terus tunasnya cuma beberapa tunas. Mungkin para teman-teman bisa ngelihat yang ini tadinya cuma berapa ruas tunas, karena ini juga indukan, dia cuma tinggal berapa tunas. Sekarang bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Jadi udah kelihatan subur seperti ini, tapi nggak semuanya subur karena setiap batang dan kontur tanah itu kan mempunyai karakter masing-masing. Jadi kita harus benar-benar memahami karakter batang yang mau kita rubah atau mau kita olah biar nantinya bisa menjadi bagus. Nah, dan ini cara menyetek kopinya supaya biar nanti kita nggak seperti gagal, biar kita nggak capek-capek menyetek. Ini kan udah mulai kelihatan bagus. Nah, dia udah mulai kelihatan subur. Nah, plastik ini segera dibuka, tereng, bisa melihat perkembangan dunia yang baru. Nah, ini tali itu cukup satu. Jadi tali ini begitu sudah dimasukkan ke sini, entresnya langsung ditutup pakai plastik, terus ditali plastiknya. Jadi entresnya ini nggak perlu ditali lagi. Jadi yang tali cukup entresnya. Tapi kalau nggak bisa, itu yang kedua, entres ini ditali, terus ininya juga ditali. Ya. Ini para sobat bisa melihat kan? Ini kalau bahasa kita di sini namanya batang Robinson. Yang belum ada stekannya, sekarang di stek. Mudah-mudahan nanti tahun depan lebih bagus daripada tahun yang sekarang. Itu kan permintaan dari manusia. Jadi kalau bisa hari ini lebih bagus daripada kemarin. Nah, ini juga sama. Ini awalnya nggak ada apa-apanya. Ini stekan ini tinggal satu as ini.
tinggal satu as ini ya. Bisa kelihatan nggak? Satu as ini stekannya ini tinggal satu as, harusnya kan 2 atau 3 as nih harusnya. Nah, kita cara pengolahannya, satu as ini kita harus bisa menumbuhkan beberapa tunas. Jadi ini kan satu as, ke atas ke sini ini ada as baru lagi, cuma berapa mili ada as baru lagi, terus di sini arahnya. Nah, ini harusnya kita sisain satu, cuman karena kita melihat ini numpang ke sana, yang tunas ini numpangnya ke arah ke sana, jadi nanti kita harus punya tunas yang baru untuk tahun ke depan. Nah, ke sini. Jadi yang ini kita setelah musim nanti kita potong des, tinggal kita sisakan yang ini. Nah, lanjut terus kita bicara ke tunas yang ini. Nah, tunas yang ini kan sebenarnya ini harus kita buang sebenarnya. Cuman karena ini tunasnya tunas cacing, ya kan? Ini kan tunas cacing. Tuh kan tunas cacing, ya kan? Bisa sobat lihat. Nah, makanya kita pertahankan tunas yang ini. Walaupun tuh pertumbuhannya kurang maksimal sih sebenarnya, walaupun tuh ini raja. Cuman nanti setelah musim ini kan ada yang kesini kan, tuh ada yang kesini. Nah, kesini juga ada tumbuh tunas lagi sini. Nah, ini ada tumbuh tunas lagi. Nah, ini kita buang, kita biarkan sampai akhir musim. Nanti setelah akhir musim baru kita lihat lagi perubahannya. Nah, terus yang ini tadi ranting yang ini kan ada tunas baru nih. Nah, tunas baru. Nanti tinggal kita lihat habis musim ini pertumbuhannya bagaimana. Kalau ini pertumbuhannya bagus, berarti kita ini dibuang. Cuman kalau ini nanti pertumbuhannya jelek, berarti ini kita pertahankan. Tinggal ini kita potong dari sini. Nah, kan gitu. Oke, lanjut next yang lain. Terus lagi ini. Nah, ini kan kalau bahasa kitanya Robinson atau Arabica. Nah, ini baru kita stek. Nah, pertumbuhan steknya seperti ini. Lumayan bagus pertumbuhan stekannya. Ini sudah dibuka plastiknya. Wah, ini pertumbuhan dari atas. Pemandangan dari atas, ini pemandangan dari samping. Nah, ini nanti sifatnya begitu nanti ini sudah lewat dari 2 jengkal atau 3 jengkal. 3 jengkal, satu jengkal itu sekitar 25 atau 20 cm lah. Berarti kalau kita nunggu sekitar 2 jengkal, berarti 20 kali 2 berarti 40 cm. Sini 20 cm, 40 cm, ini 40 cm. Baru nanti ini dipotongnya segini nanti. Potong segini jedet. Ini potong segini jedet. Ini potong segini jedet. Nanti ini juga dipotong sini jeger. Kita buat cara baru. Kalau yang cara lama itu kan begitu ini sudah ada stekannya, kita langsung potong dari sini. Tet, 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 kita habiskan. Dia biar bagus. Cuman ini nanti ada satu batang ini mau saya lihat perkembangannya gimana caranya kalau kita nanti motongnya dari sini. Set gitu. Kita sisain tangkai-tangkainya ini di atas mata. Karena apa tujuannya? Tujuannya adalah seandainya nanti ini kurang bagus, ini kan bisa tumbuh tunas. Tumbuh tunas itu nanti bisa mensuplai makanan dari sini. Suplai makanan dari ranting-ranting ini buat si stekannya ini sendiri gitu. Oke, next. Kita lihat lagi yang lain. Nah, ini. Ini model stekan yang kedua. Model stekan yang kedua ini sampai mungkin bisa lihat perkembangannya yang tadi sama yang ini. Yang tadi itu tanpa ada tali ini, ya kan? Tanpa ada tali ini yang tadi. Dan yang ini ada talinya. Nah, ini yang saya uji coba. Begitu ini tumbuh tunas, plastik langsung saya buka. Sampai bisa lihat lah mungkin ya, ini ada mutung-mutungnya. Ini yang namanya cara pembukanya terlalu lebih cepat. Kecepatan. Kalau yang tadi kan saya buka, cuman plastiknya masih ada posisi di atasnya. Karena dia masih membutuhkan oksigen atau openan atau uap yang memberikan kelembapan untuk si
entres itu sendiri. Begitu dia udah hidupnya udah mulai agak sedikit normal, sudah kuat untuk menghadapi kenyataan yang ada dan kehidupan yang baru plastiknya saya angkat. Nah, cuman kalau ini enggak. Begitu dia tumbuh, belum ada berapa senti, belum ada 5 senti atau 6 senti, sudah saya buka plastiknya. Akhirnya terjadilah kebakaran ujung tunas atau ujung daun. Makanya saya perlu meneliti lebih banyak, biar teman-teman bisa lebih memahami tentang kopi. Nah, terus ini juga sama nih, ya kan? Karena tahun ini saya banyak merenovasi, atau memang kebun ini memang baru saya renovasi. Jadi tadinya rusak total, sekarang baru saya perbaiki. Nah, next ini punggeman. Punggeman ini tadinya nggak ada daun sama sekali. Sekarang alhamdulillah, ya kan, sudah ada tunas. Cuman tunasnya ini sudah mulai banyak. Karena kita lihat batangnya itu sehat. Batangnya sehat, nggak ada penyakitnya. Dia ada cuman satu sama kayak tadi, satu tangkai. Cuman dia nanti saya buat berapa tunas gitu, biar kelihatan banyak, biar kelihatan rimbun. Nanti setelah akhir bulan 3 ini nanti kita sortasi bahan, habiskan. Jadi mana yang sudah kuat untuk menghadapi masa depan, kita biarkan. Yang gak kuat menghadapi masa depan, kita bantai lagi. Nah, begitu. Ini juga saya. Jadi kurang lebihnya kalau untuk pengalaman saya, cara merawat kebun itu sebenarnya kalau dibilang simpel, kalau dibilang susah. Karena apa? Menurut saya itu cara perawatan kebun itu memang perlu ekstra memperhatikan pertumbuhan batang. Dan kita perlu memperhatikan tanah. Ini awalnya bukar Afrika sama rumput-rumputnya yang luar biasa tinggi. Nah, setelah saya terima itu, saya ranting, saya semprot berapa hari biar dia mengurangi populasi rumput atau perkembangan rumput, biar bisa menunggu pekerjaan saya. Nah, setelah itu kelang berapa hari langsung saya tebar pupuk dolomit. Nah, setelah ditebar pupuk dolomit, baru di kelang 4 hari tebar pupuk SP. Kelang 3 hari saya pupuk pakai urea. Nah, ini perkembangannya tadinya ini area sini ini tidak ada daun sama sekali. Teman-teman bisa melihat, ya kan? Tadinya nggak ada daun sama sekali. Sekarang teman-teman sudah bisa lihat, alhamdulillah sudah mulai ada. Jadi, ini cuacanya kurang mendukung nih teman-teman. Ya, cuacanya ternyata hujan. Jadi saya harus menongkrong di kandang kambing supaya biar tidak kehujanan. Nah, dan gambar ini, batang ini nanti juga saya akan kasih tahu di bulan-bulan kemarin pertumbuhannya seperti apa. Ini belum ada 1 tahun ya teman-teman. Saya menerima kebun ini baru berapa bulan. Ini kambing-kambingnya, teneng. Ini kambing-kambingnya, teneng. Jadi saya mau nunggu di sini aja. Dan penampakan di depan saya ini tadinya juga sama. Dia tidak ada tidak ada daun, dan tidak ada ranting. Dia hanya cuman beberapa ranting tadinya. Beberapa ranting yang ada. Sayang nih teman-teman, saya nggak bisa jalan-jalan lebih jauh karena posisinya hujan.
Jadi nanti kalau posisi sudah tidak hujan akan saya lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nanti kalau setelah terang saya naik dulu ya videonya nih, biar nanti kita sambung lagi. Nah, assalamualaikum. Kita lanjutkan video yang tadi biar kita sama-sama enak. Kita sekarang mau membahas tentang pengolahan kopi. Jadi rata-rata teman-teman kita itu bisa meranting kopi, merawat kopi itu, ngeranting kopinya udah pada bisa. Cuman ada salah satu yang menurut saya yang belum dipahami sama teman-teman semua, yaitu adalah meranting yang benar. Nah, yang menurut saya sih mungkin, kalau menurut teman-teman mungkin sudah benar ya. Ini kan benar menurut saya, jadi belum tentu benar menurut teman-teman. Jadi kan menurut saya benar, menurut teman-teman belum tentu benar, dan menurut teman-teman benar, menurut saya juga belum tentu benar. Jadi kita sama-sama belajar lah, intinya kan seperti itu. Jadi ngeranting itu satu batang kopi atau yang namanya tanaman kopi itu kita harus benar-benar memahami karakter batangnya dulu. Cara merantingnya itu kita sebenarnya simple. Kita bisa kok meranting itu kita buang yang sudah dipanen. Nah, cuman ada satu catatan yang perlu kita pahami, yaitu adalah kedisiplinan cara merawat kopi. Jadi kopi itu mintanya setelah dia berbuah, dia harus segera diranting atau dipangkas. Contohnya kalau nanti dia tidak pas tepat waktu cara merantingnya, dia tunasnya pun nggak akan tepat waktu gitu. Jadi kalau tunasnya itu nggak tepat waktu, jadi anggaran kita itu nanti juga tetap akan meleset. Jadi contoh seperti ini. Ini sebenarnya cara pemeliharaan tunasnya sudah pas, ya kan? Nah, cuman bisa teman-teman lihat ini gugusannya pecah, ya kan? Ini gugusannya pecah. Nah, kalau yang nggak pecah seperti ini ya lumayan lah, walaupun toh dia ada tetap pecah 1-2, tapi gugusnya masih agak lumayan daripada yang seperti ini. Itu nih. Kenapa gugusan ini pecah? Tadinya saya telat meranting dan membuang tunas kipas. Itu kalau menurut saya. Karena apa? Harusnya dia fokus di 1 atau 2 ranting saja. Cuman karena ini tadinya kayak seperti telat saya cara nunasnya dan ngerantingnya, karena saya nerima ini kan udah di bulan sekitar bulan 9 akhir. Jadi harusnya kopi itu setelah merah dia harus segera diputil. Setelah diputil, dipanen, terus diranting. Nah, setelah diranting baru kita tinggal menunggu tunas. Nah, setelah nunggu tunas kita baru bagian pengolahan tunas, sortasi tunas kan gitu. Mana tunas yang bagus kita pelihara, tunas yang harusnya kita buang segera kita buang, kan gitu kurang lebihnya. Nah, kalau kita telat cara meranting dan mengipas, dia tetap pertumbuhannya juga akan ikut-ikutan telat dia. Seperti itu. Contoh ini kan awalnya kemarin saya cuman dibuat supaya mancing tunas. Nah, tapi ternyata tunasnya datangnya terlambat dan akhirnya sebagian juga ada yang tidak produksi. Dan nah, ini harus
buang. Nah, ini kalau kita buang ranting yang ini percuma, karena dia nggak produksi tuh, nggak ada apa-apanya. Awalnya hanya sekedar untuk memancing tunas awalnya. Kita harus cari selanya pas di ujungnya. Di ujungnya pas, kita harus potong. Nah, itu potong. Nah, kita buang. Nah, terus seperti ini yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil juga harus kita buang. Nanti kita adakan lagi sortasi bahan lagi setelah selesai pemeliharaan tunas-tunas. Kalau sudah selesai pemeliharaan tunas, kita akan tahu nanti hasilnya. Karena tunas itu nggak mudah, dia akan tumbuh kalau kita nggak mengurangi atau kita tidak meranting yang tepat. Tapi kalau rantingan kita tepat, mudah-mudahan tunas yang akan datang juga akan tepat, kan gitu. Contoh nanti seperti ini. Nanti setelah video-video awal-awal ini, nanti akan saya kasih tahu dokumentasinya, tanggal-tanggalnya, dan bulan-bulannya, dan jam-jamnya. Kalau jam sih kayaknya sih nggak seperti butuh-butuh amat sih ya. Yang dibutuhkan itu adalah tanggal dan bulan yang dibutuhkan. Sebagian banyak yang sudah saya stek, sebagian juga ada yang stekan tinggalan orang yang dulu maro. Tuh. Ini sembari buka-bukain stekan saya ini. Buka plastik stekan. Nah, ini contoh yang stekan belum dibuka. Ini stekannya yang double tali. Stekan double tali. Jadi kita harus buka tali yang di luar dulu. Nanti setelah kita buka tali yang di luar, baru kita buka tali yang di dalam. Kita potong aja lah, colok. Oke, yang di luarnya ini. Nah, potong kolok. Maaf ya, agak sedikit lama dan pelan-pelan karena saya masih yang satu megang HP, yang satu megang stekan. Nah, cukup begini aja dulu cara membukanya. Set, kita naikkan, terus ini kita ginikan, supaya nantinya dia oksigennya tercukupi dulu. Ini kan memang sudah tumbuh, cuman daunnya ini belum panjang atau rantingnya belum panjang. Nanti kalau sudah seperti yang tadi, yang udah agak sedikit panjang, baru kita buang plastiknya. Tuh. Nih, ini yang tadinya saya kecepatan buka, akhirnya yang sebelahnya ini tangkainya patah deh. Jadinya yang hidup tinggal satu. Kalau yang ini kan enggak. Mantap. Tereng. Itu ada cabai juga. Kita cari di sebelah sini. Nah, nanti
ini juga ada penampakan dokumentasi dari batang kopi ini. Jadi batang ada dokumentasinya, ada tanggal-tanggalnya, ada bulannya, di situ ada tertera semua. Kita itu sebenarnya melihara kopi itu, melihara tanaman kopi itu benar-benar seperti anak kecil. Dia tuh dirawat benar-benar, dia akan tumbuh benar, akan menghasilkan benar. Tapi kalau kita cara merawatnya asal-asalan, ya anak itu juga tumbuhnya akan asal-asalan. Kurang lebihnya seperti itu mungkin kalau menurut saya. Wow, ini sudah mulai lumayan bagus. Tidak cukup ruang, teruskan ruang. Dan kita berbicara di bagian tanaman kopi itu itu sangat rumit kalau menurut orang yang belum sepati paham. Ada rumus-rumus kopi yang sebagian banyak orang yang belum sepati paham. Ada juga orang yang sudah mengerti tapi dia belum memahami. Contoh, saya tuh tahun ini dapat kopi sekian, tahun depan paling turun ibaratnya sekian kintal. Itu sebenarnya sudah mulai mengerti cara merawat kebun kopi, cuman dia belum tahu rumusnya gitu loh. Jadi masih banyak kok rumus-rumus kopi itu yang perlu kita pahami. Contoh cara ngeranting, terus cara nyipas, cara merawat rumput. Jadi banyak tanaman kopi itu yang masih perlu kita pahami. Kadang-kadang orang itu tahu cara ngeranting, cuman dia nggak tahu tujuan ngeranting itu seperti apa. Dia cuman taunya ngeranting aja gitu. Dia nggak tahu tujuan ngeranting itu seperti apa gitu kan. Jadi tujuan ngeranting itu adalah untuk gimana caranya kita bisa memelihara tunas itu mudah, nantinya tumbuh tunas itu mudah. Dan yang kedua, kita tuh nggak usah terlalu takut nggak akan hasil atau nggak akan ada buahnya gitu. Karena selama kita ngeranting itu kan biasanya kan di situ udah ada calon kembang dan tunas-tunas yang sisa-sisa yang belum kita tunas gitu kan. Kadang-kadang kita nggak percaya dengan pekerjaan kita sendiri. Ya, contoh setelah kita ranting rapi, kelihatannya itu gundul gitu batang kopinya kan, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Ya karena kita nggak membayangkan, oh tuh nanti tumbuh kopi di sini segede ini, terus sebanyak ini gitu. Kita nggak membayangkan gitu. Kita hanya melihat di saat itu aja. Setelah kita ranting itu udah positif gundul. Jadi nggak ada apa-apanya, ya buah juga nggak ada, yang ada cuman ujung-ujung ranting yang kita pelihara atau ujung-ujung daun kopi yang ada. Nah itu. Yang selanjutnya ternyata ngeranting itu ada yang sifatnya kejam, ada yang setengah kejam, ada yang sama sekali tidak kejam. Jadi rumus kejam dan setengah kejam dan tidak sama sekali kejam itu ada 3 kan rumusnya. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau yang kejam itu kan di video pertama kan udah ada tuh yang saya ranting 1 batang itu saya ranting. Cara ngerantingnya itu kita sisahin sekitar 1 jengkal dari as induk ini ya. Dari as induk ini kita sisahin sekitar
mesin domba ini pakai hasilnya seperti apa. Kita cari. Yang tadinya nggak ada daunnya sekarang merajalela tunasnya. Kali ini kayu-kayu yang belum digesek ke sini.
sisa bekas gesekan ini. Supaya ke api kebun iki wong kebun api. Iki kudu kare. Kena cengkeh. Iki rantinganku yo ganteng mas, sisanya nggak enak. Pirang gogos pirang gogos kurang. Cuman tahun ngarep kan lumas. Sing si utuh urung digesek-gesek. Guys, kalau kopi nih. Terus kurang ini sih mas, teman aku mah. Dong. Saya kena lupa mulai metu. Ini kebun sampai terandan yes, untuk dukar kiseng siong nih, siong ndak entek kopi tahun ini kok. Kayaknya, baik, kono kayak, wis ngatek-ngatek, ikut tak obat karena aku tak wae racun, timen busuk, pate. Oke, sempung geman. Juga penggeman yo calonnya tahun ngarep yo jadi cuman yo nak mangan buahnya paling kurang gogos yo penggeman engko calon setek turhan ya sekarang masih mulai terus masih jadi pak kalau ini mas kan baru gitu di acur teman nanti kayak mulai tunas gundul lah buanku gundul.
Kita pangkas di sini, itu nanti dia akan tumbuh-tumbuh tunas di sini. Cuman itu kalau yang kejam. Kalau yang kurang sedikit kejam, ya ini kan dalam satu batang kopi. Jadi kalau buat para pemula yang merawat kopi, usahain kita itu mengenal pertama itu kita mengenal musim atau pertama panen. Pertama panen kita itu di tanggal dan bulan berapa. Usahain rajin-rajin buat dokumentasi. Contoh, udah ada semangan di bulan 4 misalnya. Pas kita lagi mau semangan itu, dokumentasi satu batang itu jebret, dan kita foto. Dan diusahain di foto itu kita setel tanggal dan waktu foto itu dan bulan. Biasanya kalau tanggal, waktu, dan bulan itu udah disetel, tak enak tuh cara buat dokumentasinya. Nah, itu yang satu. Yang kedua, nanti pertengahan musim itu di bulan berapa. Misalnya semangan, terus dapat misalnya sobat sobat petani kopi, kita lanjutkan yang tadi. Jadi intinya kita itu kalau merawat kopi itu seperti arsitek. Jadi arsiteknya itu kita. Jadi arsitek kopi sama arsitek rumah itu beda. Kalau arsitek rumah itu kan sifatnya kita bisa menciptakan sesuai dengan keinginan kita. Cuman kalau kita mengarsitekkan kopi, kita menjadi arsitek kopi itu kita hanya bisa membentuknya ketika karakter kopi itu setelah kita ranting. Nah, tujuannya meranting itu adalah supaya tumbuh-tumbuh tunas itu biar terarah. Itu satu. Dan yang kedua, supaya tunas-tunas yang kita inginkan itu akan tumbuh dengan sesuai yang kita inginkan. Ya paling tidak sih, walaupun toh tidak 100%. Gitu kan. Contohnya kayak yang seperti ini tunas-tunas yang dari as-as indukan, itulah yang kita harapkan tumbuhnya tunas. Cuman terkadang kan ada juga tunas yang tumbuh jauh dari as. Kayak contohnya itu kan asnya, ya kan, ini as. Ini tumbuhnya di sini. Nah, itu. Nah, sebenarnya yang kita harapkan kan tumbuh tunas dari sini. Cuman karena tunas yang dari sini belum ada, kita nggak boleh gegabah atau kita nggak boleh ini harus dibuang gitu. Jangan. Jadi seadanya aja. Seadanya, cuman kita usahain tunas itu tumbuh di dekat as gitu. Jadi seperti ini kan. Ini ada tunas tumbuh dekat as. Cuman ini nanti ketemunya cari tunas yang keluar arahnya. Contohnya seperti ini. Ini kan keluar, terus ini kan keluar. Nah, ini juga keluar gitu kan, keluar ke sana. Nah, ini kan sebenarnya asnya. Larinya ke sana. Nah, gitu. Nanti kita kalau bisa mendekatkan ke sini tunas. Kalau kita udah ada tunas yang di daerah sini, nanti yang arah ke sini nanti kita potong yang arah ke sini. Jadi biar tunasnya yang ada di sini. Entah dia mau tumbuh ke sana, entah dia mau tumbuh ke sana. Pokoknya kita biarkan dulu sampai sesuai dengan yang keinginan kita. Nah, kan gitu. Kalau belum sesuai dengan keinginan kita, ya biarin aja dulu. Jadi kita nggak boleh egois. Itulah perbedaannya arsitek
kebun sama arsitek rumah, ya enggak? Kalau arsitek rumah kan sifatnya dia sebelum dibentuk rumah kita sudah menciptakan gambar, membentuk gambar. Jadi itu enaknya. Kalau arsitek kebun enggak, kita harus mengikuti pertumbuhan tunas yang ada di batang-batang kopi kita. Kalau batang kopi udah bagus, tunasnya sudah tersusun rapi, ya mudah-mudahan kita ngelanjutin kesananya enak. Cuma kalau tunasnya belum sesuai apa yang kita inginkan, ya kita nggak boleh egois. Biarin aja tunas yang ada itu, biarin aja gimana dia tumbuh. Tapi kalau kita yang ngatur, nanti malah dia nggak mau tumbuh, malah kerok nantinya. Kayak seperti ini kan sebenarnya nggak saya inginkan tunas-tunas yang seperti ini. Tapi ya kayak gimana lagi. Maaf, tadi ada gangguan sedikit, ada yang nelpon. Nah, jadi seperti itu. Jadi awalnya itu saya kepengennya tunas ini nih ada 4 gitu kan. Cuman ya gimana lagi, karena berhubung tunasnya banyak, jadi nanti kita sortasi. Sebenarnya kita yang enak itu seperti pertama kita nyetek. Nah ini kan pertama nyetek tumbuhnya 2, terus ada yang tumbuh 4 gitu kan. Nah jadi nanti kita sifatnya itu setelah dia itu tumbuh tunas, jadi nanti kita olah gimana caranya dipertahankan tunas itu tumbuhnya 4. Jadi 4 as itulah yang kita olah kan gitu. Jadi namanya ngarsitekin kebun kopi itu nggak segampang ngarsitekin rumah tuh. Ini sudah menonjol dia, ternyata plastiknya sudah keluar dari plastik tunasnya. Hampir telat kebuka. Aduh, harus pelan-pelan ini, teman. Bener-bener pelan-pelan. Bentar ya. Tereng, bentuknya seperti itu. Sudah aman. Sudah tertolong. Wow, sudah tertolongkan dia. Aduh. Padahal bulan kemarin itu belum seperti ini. Tapi ya alhamdulillah, dengan izin Allah, sesuai dengan yang diharapkan. Ini sudah pada tumbuh tunasnya. Ini tunas yang ada di dokumentasi nanti terakhir itu ada video-videonya, ada dokumentasinya gitu kan. Nanti dia ada semua di video belakang. Ini kan tinggal ngambil gambar yang di saat ini bulan 3 bulan 3 bentuknya seperti ini. Karena kalau di bulan-bulan 8 kemarin kan benar-benar gundul, jadi nggak kelihatan daun-daunnya seperti ini gitu. Nah kalau sekarang ya walaupun toh belum terbentuk 100%, paling enggak
sekarang tuh sudah terbentuk berapa persen. Tuh. Ini kan tunas-tunas yang harus segera kita buang. Karena apa? Dia tidak produksi, tidak produktif. Harusnya segera dibuang. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak. Kenapa? Karena ketemunya kalau kita udah ketemu seperti ini raja, kita ngitung buah dan ngitung hasilnya tuh lumayan enak lah gitu. Jadi kalau kita dalam satu batang ini ada berapa tunas, kita ngitungnya itu nanti enak. Minimal dalam satu batang itu nanti dibuat sekitar 4 atau 5 tunas gitu kan. Kalau satu batang itu nanti terisi tunas raja seperti ini, ya kan? Tunas raja seperti ini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? Baru 8 8 ruas. Nah, berarti ini nanti sampai di bulan 6 dia akan nambah lagi ruasnya, dia akan memperpanjang lagi ruasnya gitu kan. Nah, nanti begitu sampai bulan 8 mungkin dia udah sampai sekitar 10 atau 11 ruas gitu. Nah, tinggal siripnya ini ada berapa gitu. Misalnya ini kan yang keluar sirip udah 3, 1, 2, 3 gitu kan. Nanti kalau seandainya dia tumbuh siripnya 5, nah ini kan tumbuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini juga 1, 2, 3, 4. Nah nanti minimal kalau dia sampai bisa fungsi 5 buahnya, terus di tengahnya ini ada isinya ada 10, berarti tinggal dihitung aja dari sirip ini. Misalnya 5 kali 5 berarti udah 25 tambah 25 berarti udah 50, terus tambah yang ini. Nah kan gitu. Itu misalnya ininya 10, tengahnya 10, ya berarti tinggal dihitung aja 50 tambah 10 berarti 60. Nah gitu. Itu ngitung simpelnya, kecilnya. Berarti satu ranting ini udah ada 50 gogos. Nah 50 gugus itu berarti nanti kalau kita 1, 2, 3, nah berarti kan udah 150 gogos. Itu dalam satu batang. Tapi kan nggak mungkin adanya 3 ranting atau 3 tunas. Dia paling nggak kan 4 atau 5. Gitu aja cara ngitungnya. Nah usahain gogosan itu kan nanti nggak pecah. Nah gimana caranya mengusahakan gogosan nggak pecah? Berarti kita harus fokus ke salah satu tunas kan gitu, biar tunasnya itu nggak pecah. Kalau tunasnya udah nggak pecah, gogosannya nggak pecah, ya udah aman. Kalau gogosannya nggak pecah itulah yang kita harapkan. Arti nanti kita panennya akan segera panen raya. Kalau sudah panen raya, kita tinggal ngitung money, tinggal ngitung uang, kan begitu. Kalau kita udah dapat semua yang apa yang kita harapkan, kan enak, tinggal ngitung-ngitung aja. Kalau belum dapat, ya berarti kita masih belajar lagi. Kalau tahun ini belum dapat, tahun besok. Karena perbedaannya kalau kopi itu sekali kita salah buang tunas kipas, itu ketemunya kita dihukumnya setahun. Makanya kita itu biarin diperbanyak tunas. Yang penting kita tahu tunas itu jangan sampai ada yang tumpang tindih atau yang berbalik. Kalau sampai tumpang tindih, ya berarti kita harus dikurangin gitu. Kalau udah berbalik, berarti harus dibuangin. Gitu aja. Kalau udah udah terkumpul semuanya, nah tinggal kita mempelajari lagi nanti di bagian jenis-jenis kopi. Kalau kita sudah paham dengan jenis-jenis kopi, enak. Kalau bisa itu nanti satu musim itu kita bisa ketemu musim 1 tahun 3 kali musim. Tuh. Kalau 1 tahun 3 kali musim kan, musim 1 dia dapat 5 kintal, musim satunya lagi dapat 5 kintal lagi, terus musim satunya lagi dapat 5 kintal lagi, berarti kan udah 1,5 ton. Nah
Kalau udah terbentuk 1,5 ton seperti itu, ya ayam sudah. Nanti terus kita akan bahas lagi setelah video-video tentang kopi. Nanti kita akan membahas tentang bagian tumpang sari. Tumpang sari itu maksudnya tanaman kita tuh bukan kopi aja gitu. Jadi tanaman kita itu nanti ada kayak semacam cabai, terus sayur mayur gitu, terus ada yang lain-lain. Kayak di tempat saya ini kan isinya bukan fokus di maksudnya bukan melulu kopi gitu. Ini lobang-lobangan yang saya buat, lobang-lobangan ini nanti rencananya mau saya isi cabai sama sayur-sayuran gitu. Jadi cabainya ada, sayur-sayurannya ada gitu. Jadi kita nunggu setahun itu nggak jenuh gitu. Kalau kita nunggu 1 tahun cuman kopi aja, waduh, jenuh kayaknya teman-teman ya. Apalagi kalau begitu yang kita tunggu terus jong gitu, nggak panen, aduh, tambah jenuh lagi. Kalau saya sih dibina sama bos saya itu gimana caranya supaya kita itu nggak melulu makan utang di tempatnya bos. Jadi manajemen bos saya itu kita itu berkebun kopi sembari buat sayur mayur. Nanti kalau udah ada kebun kopi, ada sayur mayurnya, jadi kita modelnya itu nunggu kopi itu nggak jenuh. Jadi nunggu kopi ya kita nunggu sayur mayur gitu. Kalau udah nunggu kopi sama sayur mayur, ketemunya kan dia ada penghasilan yang lain gitu. Kayak ini, ini cabai. Ini sebagian ada yang belum saya koret. Kenapa ini belum saya koret? Karena biar menghindari hama. Karena kalau tak koret, rumput-rumput tak koret, ini nanti hamanya ngejar cabai. Kalau hamanya udah ngejar cabai, waduh, ruwet kita. Modelnya gede lagi. Nah, kalau kayak gini kan enggak nih. Tetap kan cabai gedenya nih. Kita buat seperti ini. Jadi nanti kita di barisan-barisan kopi itu ada isinya cabai. Ini cabai tereng. Cabai ya, masih belajar lah teman-teman sahabat tani. Kita harus lebih banyak mengasah skill kita di bagian perkebunan, karena berkebun itu bukan di satu tujuan kita itu bukan satu jenis kebun gitu maksudnya. Jadi kalau bisa tuh satu kebun itu ada tanamannya sayur mayur, ada penghasilan yang lain juga kan gitu. Jadi biar kita tuh nggak jenuh. Wah, kalau udah seperti ini apa nggak enak cuy. Wow, tuh ini kalau dikoret ini nanti terus nyerang ke sini. Hama-hamanya kayak kicot, kayak belalang, kayak jangkrik. Terus dia nyerang cabai kalau segera kita koret. Kalau yang sudah dikoret ya memang lumayan ganteng. Kalau yang belum dikoret ya itu. Nah, ini contohnya yang sudah dikoret. Ini contohnya yang sudah dikoret ke sana. Nah, ini kenapa cuman saya koret di bagian lubangan-lubangan ini aja. Nah, sedangkan yang di tengah-tengahnya ini nggak saya koret. Itu maksudnya supaya kayak bekicot sama makanan-makanan jangkrik itu masih ada makanannya gitu kan. Tapi kalau udah ini
koret, terus itu dikoret, itu dikoret, terus ini juga dikoret mas ya kayaknya ya. Kalau itu kan yang kecil, yang sedang ini yang besar ini. Ini nanti kalau nggak salah itu buahnya harus dipisahin nih mas. Ya kalau digiling pecah nanti. Kalau digiling pecah. Dia harusnya jangan digiling, harusnya dilus-lus. Dilus-lus. Iya. Ini cabenya. Itu cabai udah berapa tahun mas? Ini baru tahun ini kalau yang lokasi sini. Oh baru tahun ini mas. Aduh. Ya udah alhamdulillah lah. Oke mas, terima kasih atas pengalamannya hari ini mas. Siapa tahu nanti bisa menjadi motivasi para teman-teman petani kopi yang lagi mencari inspirasi supaya bisa nanti ketemu sama Mas Agung lah, ngobrol-ngobrol sama Mas Agung tentang gimana caranya budidaya kopi tapi bisa menghasilkan yang lain juga gitu. Jadi bukan sekedar kopi aja, jadi kopi ya cabai ya lada ya pisang tuh. Mantap. Itu pisang Cavendish itu katanya. Belum aku bungkus. Oke. Terima kasih Mas Agung ya untuk video hari ini Mas ya. Oke, assalamualaikum dan like and comment.